Lanjut. Nah, ini hanya apa namanya? Saya terinspirasi dari gambar ini, inspire dari salah satu web gitu ya. Panduan berpuasa dan berpantang di masa prapaskah. Puasa tanpa doa itu diet, karena itu pasti ada ketentuan dokter, ahli gizi dan sebagainya, itu diet. Jadi kalau mau disebut puasa ya harus dengan doa. Puasa tanpa amal kasih itu ngirit atau hemat. Ya. Jadi puasa, doa dan amal, PDA itu ya saya bilang. Puasa, doa, amal kasih harus berjalan bersamaan supaya itu betul-betul Katolik. Puasa, doa dan amal itu harus sejalan, harus berjalan bersamaan. Karena kerangkanya jelas tadi ya, saya mati raga seperti Padre Pio, lalu proyeksinya apa? Yesus yang disalib, dan kemudian di sini kita mengerti mengapa diajak untuk mengerti bahwa puasa itu punya nilai rohani. Nah, nilai rohani itu apa? Bukan hanya sekedar makanan tadi, dengan doa. Puasa itu harus dengan punya buahnya, punya sesuatu yang diberikan kepada orang lain. Sama seperti Padre Pio yang walau dalam sakitnya, dia masih bisa memperhatikan orang lain. Jadi dengan amal kasih. Puasa, doa, dan amal kasih, itulah bagian dari kita yang kita laksanakan sekarang. Lanjut, ini aja iklan saja. Nah, jelas ya, fasting itu puasa, bukan artinya kita makan fast food. Yang dipakai memang gambarnya seperti pater-pater Fransiskan ya. Kebetulan aja dapatnya begitu. Lanjut, kita renungkan bacaan ini yang kita dengar kemarin dari bacaan Rebo Abu. Matius 6, 1-6, 16-18. Pandangan tentang pantang dan puasa. Hendaklah amal atau sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Artinya ini sesuatu yang, dua hal ini pun sesuatu yang kita lakukan di kedalaman hati. Ada unsur doanya di situ. Tetapi apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu, ya ini di depan orang gitu ya, dan cucilah mukamu, ya, supaya jangan dilihat orang bahwa engkau sedang berpuasa, melainkan hanya oleh Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Jadi tentu dalam puasa ini yang kita harapkan rahmat Tuhan. Rahmat Tuhan itu apa? Rahmat Tuhan itu yang membantu kita punya pengarah, ya. Kalau bahasa saya kemarin, ada GPS-nya gitu ya, ada penuntunnya di kepala kita ini. Oh ya, bukan itu yang harus saya pilih, tetapi ini. Bukan itu yang saya harus pilih, tapi ini. Begitu terus. Jadi supaya akhirnya kita dituntun sungguh bagaimana menentukan sesuatu. Lanjut. Ini yang terakhir. Kata-kata yang rekomendasi yang baik kali, sangat baik, dari Paus Fransiskus, puasa dan buah pertobatan. Puasa yang terbaik itu apa? Puasa mengeluarkan kata-kata yang menyerang, kayak ofensif gitu ya, dan ubahlah, atau bahasanya mungkin kreatiflah dengan kata-kata yang lebih baik, manis dan lembut. Ya.
eh, tentu ini bukan artinya perkataan-perkataan yang dengan cara lain atau bisa dikatakan munafik dan sebagainya, tapi betul-betul mau mengatakan sesuatu yang baik. Ukurannya pasti ketulusan gitu ya. Puasa atau kecewa, puasa tidak puas, dan penuhilah dirimu dengan rasa syukur. Betul, bahwa seringkali kita tergoda di sini ya. Siapapun kita pasti tergoda untuk tidak puas, kecewa. Nah, disinilah menurut Bapak Paus Fransiskus, penuhilah, puasalah dirimu dengan rasa syukur. Yang ketiga, puasa rasa marah, dan penuhilah dirimu dengan sikap taat dan sabar. Ini tantangan yang berat untuk kita yang mungkin atau secara pribadi, umur saya juga umur orang yang gampang sekali untuk meledak begitu ya, marah dan sebagainya. Itu kalau tidak betul-betul kita harus punya remnya di situ, dan disitulah doa itu membantu. Sikap taat dan sabar itu tidak mudah. Kalau saya mendapat pesan dari pimpinan saya, Adi, kamu harus ini dalam tugasmu, baik pimpinan saya taat, atau kamu harus menjalankan tugas-perutusan yang lain yang penting untuk ordo, untuk tarekat. Ya, tarekat itu tempat di mana saya sudah berjanji untuk mengabdi begitu ya. Dan terutama karena memang dari situlah saya hidup dari awal begitu ya. Sikap taat dan sabar disitulah yang dibutuhkan. Dan memang taat dan sabar itu itulah yang nanti menjadi ukuran kita gitu ya. Kalau Anda memperhatikan, baik dalam hidup perkawinan maupun dalam kami yang hidup kebiaraan gitu ya, yang dirayakan itu apa? 25 tahun ya, mungkin 50 tahun, lalu beberapa imam tertentu itu sampai dengan 60 tahun imamat misalnya, pesta intan gitu ya. Itu kalau pastor-pastor yang sudah sejak, kalau dulu mungkin gitu ya, karena SMP lulus SD sudah masuk seminari gitu ya. Kalau itu mungkin, tapi kalau yang sekarang saya tidak terlalu yakin, karena umur sekarang kan 70 aja sudah agak sulit ya, kecuali kalau Bapak Uskup kita itu 70, sekarang 73, Bapak Kardinal itu masih sangat sehat ya. Kemarin saya lihat videonya Bapak Uskup kita itu berjalan gitu ya, berjalan di Papua, itu ke jalan yang luar biasa berat kalau menurut saya yakin, menurut cerita-cerita romo-romo yang berangkat mengantarkan Bapak Uskup itu juga, tapi Bapak Uskup itu masih kuat ya. Wah, saya merasa luar biasa. Pribadi beliau itu harusnya menginspirasi siapapun yang kita di sini, baik itu para imam maupun umat gitu ya. Sikap taat dan sabar Bapak Uskup itu juga saya kira sangat sangat inspiratif begitu ya. Mungkin nanti kita bisa melihat videonya. Saya baru ingat ini. Ketika beliau diangkat menjadi kardinal, lalu orang mungkin juga termasuk saya, wah bangga sekali ya sebagai orang Katolik, lalu orang Indonesia, lalu kebetulan itu orang yang cukup dekat dengan kita. Kalau para pastor yang pernah menjadi muridnya itu kan pasti senang begitu ya, wah dosen saya dulu sekarang menjadi kardinal. Tetapi beliau mengatakan itu bukan cita-cita saya, bahkan menjadi
menjadi imam pun sebenarnya bukan cita-cita beliau. Tapi ya Bapak Uskup kan pernah entah berseloroh entah apa, sebenarnya saya pengen menjadi polisi gitu ya. Itu sesuatu yang buat saya luar biasa. Ya kemudian beliau memilih memang, tapi menekuni apa yang beliau jalani itu sudah menjadi contoh bagi kita. Taat dan sabar, nilai-nilai kesetiaan kepada Tuhan, itu sesuatu yang justru itu yang penting di dalam iman kita. Puasa dari rasa pesimis, penuhilah dengan sikap optimis. Puasa khawatir, ya khawatir itu racun kalau buat saya katakan gitu. Puasa rasa khawatir dan penuhilah dirimu dengan percaya pada Tuhan. Memang kekhawatiran itu takut itu ada objeknya, ya takut itu ada objeknya. Saya takut ular, ya jelas ada objeknya. Tapi khawatir itu, kecemasan itu sesuatu yang ada dalam diri. Apakah betul? Itu harus diteliti lagi. Ada masalah apa yang belum beres? Saya punya pengalaman, memang mungkin tidak baik, tapi nggak apa-apa saya ceritakan. Ketika kecil, saya pernah dengan teman-teman saya, karena begitu saya itu paling kecil dari teman-teman saya, lalu saya dimasukkan di satu ruangan gelap, lalu saya ditakut-takuti. Itu proses yang sulit sekali untuk mengubah bahwa ruang gelap itu menakutkan. Setiap kali saya retret frater dan sebagainya, itu yang terus saya coba olah. Lalu suatu ketika pembimbing rohani saya mengatakan begini, apa yang menjadi kekhawatiran kamu? Saya tidak menemukan. Lalu beliau mengatakan, coba apa yang diajarkan orang tuamu? Apakah orang tuamu mengajarkan kekhawatiran tertentu? Dan itu menohok sekali buat saya. Itu menohok sekali. Dan akhirnya, oh iya, di rumah orang tua saya tidak pernah menakut-nakuti saya dengan hal-hal tertentu. Saya cari-cari, memanggil, merecall memori saya, memanggil ingatan saya. Dan itu dalam suatu kesempatan saya ingat peristiwa itu dan ini rupanya permasalahan yang setiap tahun setiap kali mengganggu saya, kekhawatiran. Nah, saya tidak tahu, itu sangat spesifik untuk diri kita masing-masing. Kekhawatiran itu memang menjebak ya, karena seringkali menjebak. Ya, dia kalau dikatakan kuasa jahat yang muncul dalam situasi yang kita di situ punya titik kelemahan dan sepertinya kita ditusuk di bagian itu. Kita ditusuk di bagian itu dan kita tidak bisa apa-apa. Nah, mengolah itu memang ya saya tidak, itu pengalaman yang untuk saya bertahun-tahun yang akhirnya mungkin itu tidak hilang, tapi sekurang-kurangnya saya sudah bisa mengendalikan itu. Kekhawatiran ya, dan penuhilah percaya pada Tuhan. Nomor 5 ini membantu saya pada saat pandemi ini. Terus terang, keputusan-keputusan hal-hal yang harus ditentukan di paroki ini juga saya harus diam. Tidak semua bisa ditentukan, disampaikan pada waktu itu. Mungkin saya berdiskusi dengan pembimbing rohani, mungkin saya sharing dengan teman-teman rekan-rekan imam. Saya tidak pernah bisa menentukan itu sendiri, ya. Tentu juga dibantu dengan doa. Akhirnya keluarlah apa yang menjadi keputusan. Jadi memang doa itu luar biasa bermanfaatnya, membantu gitu ya. Yang berikutnya 6 dan seterusnya. Nah, ya tinggal ini. Puasa mengeluh, meratap,
ya meratap itu lebih berat lagi. Mengeluh saja. Puasa mengeluh. Nikmatilah hal sederhana dalam kehidupan. Saya kira ini sangat jelas. Puasa stres. Puasa kok stres. Puasa stres. Puasa terhadap tekanan-tekanan dan penuhilah dirimu dengan doa. Jadi memang doa itu satu-satunya menurut saya itu senjata yang bisa melawan itu stres. Karena situasi yang horizontal itu hanya bisa dilawan dengan yang vertikal. Vertikal itu kan ke atas ya. Vertikal itu arahnya kepada Tuhan. Ya, kalau Romo lagi apa? Saya sedang horizontal, artinya saya sedang tidur gitu ya. Saya sering pakai istilah itu. Tapi kalau vertikal itu artinya sedang doa. itu hanya istilah. Itu kode-kode saya biasanya. Puasa dari kesedihan dan kepahitan. Puasa dari kesedihan dan kepahitan. Karena apa? Seringkali hal-hal sini merongrong ya. Merongrong dia atau kita punya sesuatu yang hal-hal yang harusnya malah dari hati itu keluar sukacita ya. Rejoice ya kalau dalam bahasanya Santo Paulus gitu ya. Puasa sikap egois. Nah ini sangat berat kalau saya kira. Puasa egois dan gantilah dengan bela rasa pada yang lain. Kita untungnya tidak harus keluar bertemu gitu ya. Kita bertemu di ruang digital ini. Kalau kita harus bertemu secara offline, pasti kita harus keluar bawa kendaraan. Begitu keluar rumah sudah rasanya wah luar biasa. Kepala mungkin sudah jengkel dengan perjalanan, dengan segala macam. Nah itu mau nggak mau puasa jahat itu mempengaruhi kita. Dari sinilah mati raga dan sebagainya memang luar biasa kalau kembali saya melihat ini sebagai bentuk penghayatan Padre Pio gitu ya. Puasa dari sikap tak bisa mengampuni dan niat balas dendam. Ya. Kalau membaca tentang kitab suci, dalam juga kisah penciptaan itu kan ada bagian di mana dikatakan dan kuasa jahat atau setan itu mengambil tempat lalu melihat situasi yang baik untuk kembali. Nah itulah niat balas dendam rupanya terproyeksi kepada sikap-sikap pribadi kita yang tidak mudah mengampuni dan niat balas dendam. Nah dari situlah kita diajak melalui Paus Fransiskus ini, gantilah dengan pendamaian dan pengampunan. Kalau kita berhasil mengubah ini, artinya jelas kita di pihak mana. Gantilah dengan pendamaian dan pengampunan. Jelas. Nah, supaya tidak terlalu banyak, ini puasa ngomong banyak. Saya sudah banyak ngomong. Dan penuhi hatimu dengan keheningan dan sikap siap sedia mendengarkan orang lain. Jika kita semua mempraktikkan gaya berpuasa seperti ini, yang diinspirasi Paus sendiri, Bapak Paus kita, setiap hari kita akan dipenuhi dengan kedamaian, sukacita, percaya satu sama lain, dan hidup. Ya. Saya kira itu bagian saya, sudah begitu banyak. Baik, selamat menjelang masa Prapaskah, kita memasuki retret agung, mengolah diri, mengendalikan diri, supaya meratakan juga bahwa Allah itu begitu mengasihi dan mencintai kita. Amin, berkatalah menyertai kita sekalian.
Ya, terima kasih Pak Andre Adi yang sudah menyampaikan kita belajar banyak pada malam hari ini. Terutama kalau selama ini kita merasa bahwa kita pantang dan puasa itu masih dalam kaitan makan, minum, mata begitu ya. Pelajaran menarik pada malam hari ini adalah tadi pertobatan ekologis. Ya, itu yang selama ini mungkin jauh dari yang kita rasakan ya, atau kita lakukan, dan di situ ternyata akan muncul keadilan lintas generasi. Nah, ini percakapan yang luar biasa pada malam hari ini ya, kita belajar banyak. Mungkin teman-teman ada yang mau bertanya atau mau klarifikasi, silahkan. Romo Adi, saya mau tanya. Baik. Silakan. Puasa mati raga seperti apa, Romo? Puasa mati raga. Baik. Kalau puasa jelas sebenarnya mengurangi makanan kita. Jadi kalau kita makan, ya itu ya memang akhirnya ujung-ujungnya memang masalah makanan gitu ya. Tapi mengurangi itu dengan maksud supaya kita bisa beramal, ya beramal. Lewat mana? Itu ada APP, silahkan itu dimanfaatkan. Tetapi juga dari situ apa yang kita kurangi dalam kesempatan itu dilakukan dalam doa dan kemudian kita beramal. 3 rangkaian itulah mati raga itu sebenarnya. Ya, nggak bisa hanya satu aja. Kalau puasanya mengurangi makan aja tadi sudah dibilang. Apa? Diet. Ya diet tuh. Ya, kalau puasa hanya supaya makanan dikurangin, itu hanya irit, hemat. Ya, artinya mungkin kalau saya boleh meledek itu ya cuma hemat, irit, ben pelit gitu ya, pelit sama diri sendiri. Gitu ya. Sederhananya itu. Ya. Lalu kalau berhubungan dengan mati raga yang juga dengan pantang, boleh dibilang ini bukan hanya pantang, menantang gitu ya, menantang. Bapak-bapak yang suka merokok, ya, yang sehari mungkin habis 3 bungkus, mengurangi sampai 1 bungkus itu penderitaan untuk mereka. Nah, kalau saya enggak gitu ya, karena saya enggak merokok. Atau mereka yang biasa karena suku-suku tertentu itu memang makan yang ada unsur dagingnya itu biasa begitu ya, meskipun itu kemudian prevalensi penyakit-penyakit tertentu itu juga banyak ya, karena kita harus imbang dengan makanan yang sifatnya buah dan sayur gitu kan, itu yang melengkapi. Tetapi kalau hanya itu juga, ya pantangnya bukan pantang ya hemat aja atau irit aja gitu ya, atau hanya diet aja. Jadi pantang dan puasa itu sesuatu yang mengolah raga kita. Ya tadi disebut mati raga itu memang pengertiannya udah agak susah untuk kita jelaskan di zaman kita. Itu istilah lama, mati raga. Ya. Mudah-mudahan bisa dimengerti, Bu. Karena ini memang istilah mati raga itu apa ya, kok sampai mati? Kenapa harus sampai mati gitu ya? Tapi bukan itu maksudnya. Maksudnya adalah supaya kita bisa mengendalikan pengendalian diri. Secara gampangnya pengendalian diri. Jadi nggak asal lapar kalau kita makan. Saya tadi mencontohkan hidup di asrama gitu ya, atau di rumah orang tua bisa mengatur, itu lebih baik begitu. Tapi di hal semacam itu suatu proses. Ya, Bu Rita. Terima kasih, Mo. Baik. Demikianlah pembelajaran bersama pembimbing rohani pada malam hari ini. Semoga kita bisa memetik bagaimana kita mempersiapkan diri menjelang Paskah.
Salam Padre Pio, sila strada, sollievo della sofferenza. Jadilah jalan, ringankan penderitaan. Padre Pio mengatakan, I belong to everyone. Everyone can say, Padre Pio is mine. Terima kasih, sampai bertemu kembali dalam kisah-kisah menarik berikutnya. Tuhan memberkati.